Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Andriani, peserta Latsar Gelombang 2, Angkatan 8 dari Politeknik Ilmu Masyarakatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak pada instansi, di mana pada saat ini saya bertugas di Lapas Narkotika kelas 2B Purwokerto. Untuk nilai-nilai berakhlak, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Kode etik perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan yang tidak henti. Lalu aktualisasi nilai-nilai berorientasi yang ada pada instansi saya saat ini, yaitu dengan menerapkan budaya 3S, yaitu senyum, salam, sapa, saat bertemu dengan rekan kerja maupun pengunjung yang lain. Yang kedua adalah menerapkan maklumat pelayanan. Yang ketiga adalah merespon dengan cepat dan cekatan setiap keluhan dari pengunjung layanan. Tanggapan saya mengenai aktualisasi yang dilakukan oleh instansi saya sudah baik, karena dalam hal ini lapas telah menjalankan pelayanan sesuai dengan maklumat yang sudah ada. Rekomendasi yang diberikan yaitu perlu dilakukan pelayanan tiada henti, baik untuk meningkatkan kompetensi pegawai, seperti contohnya adalah petugas yang memahami dan bisa menggunakan bahasa isyarat bagi penerima layanan yang membutuhkan. Nilai-nilai dasar berakhlak selanjutnya adalah akuntabel. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang ASN yaitu meliputi melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Lalu, aktualisasi nilai-nilai akuntabel di instansi ini meliputi disiplin kehadiran dengan absensi datang dan pulang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah hemat energi dengan mematikan komputer apabila tidak digunakan. Yang ketiga adalah bebas dari gratifikasi dan korupsi. Tanggapan saya mengenai aktualisasi yang dilakukan di instansi ini yaitu dengan aktualisasi yang dilakukan pegawai di instansi sudah cukup baik, namun terdapat beberapa pegawai yang telat masuk kantor karena mengantar anaknya ke sekolah. Rekomendasi yang diberikan yaitu sebaiknya diperlukan adanya apresiasi bagi pegawai yang paling disiplin dan memberi sanksi kepada ASN yang sering datang terlambat. Nilai-nilai dasar berakhlak selanjutnya adalah kompeten. Dengan kode etik perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain dalam belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Aktualisasi nilai-nilai kompeten di instansi ini meliputi mengikuti diklat dan webinar dengan baik karena dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta relasi. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanggapan saya mengenai nilai-nilai dasar kompeten ini yang dimiliki oleh pegawai di lapas sudah memiliki core value yang baik, karena setiap aparatur sipil negara harus dapat meningkatkan potensi diri untuk dapat menjawab tantangan yang selalu berubah, seperti halnya adalah perubahan teknologi yang semakin canggih. Rekomendasi yang diberikan yaitu setiap aparatur sipil negara harus banyak belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk dapat mengembangkan kompetensi kerja sehingga hasil yang didapat lebih maksimal. Nilai-nilai berakhlak selanjutnya adalah harmonis. Dengan kode etik yang harus dimiliki oleh seorang ASN meliputi menghargai semua orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan yang kondusif. Aktualisasi nilai-nilai harmonis pada Lapas Narkotika kelas 2 Purwokerto itu dengan menghormati dan menghargai sesama rekan kerja di kantor yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Yang kedua adalah saling membantu rekan kerja saat mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga adalah senantiasa bertegur sapa dan menjalin hubungan yang baik antar sesama. Tanggapan yang saya berikan mengenai nilai-nilai dasar berakhlak ini, terutama pada nilai harmonis, yaitu telah dilaksanakan dengan baik, dengan tidak adanya diskriminasi sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Lalu untuk rekomendasi yang diberikan, untuk lebih mempererat hubungan antara sesama pegawai, maka diperlukan adanya kegiatan yang melibatkan semua pegawai seperti kegiatan FMD atau outbound, sehingga kegiatan itu dapat menghibur dan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya untuk nilai-nilai berakhlak lainnya yaitu loyal, dengan memiliki kode etik yang harus dimiliki oleh
seorang ASN, yaitu memegang teguh nilai ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta setia terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, dan yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Lalu aktualisasi nilai-nilai loyal yang ada di instansi ini meliputi mengerjakan dengan dan menyelesaikan tugas secara tuntas dan maksimal, menjaga nama baik instansi dan negara dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga adalah memakai atribut dan pakaian yang lengkap saat berdinas. Tanggapan saya yaitu nilai loyal sudah berdasarkan konsep dengan dimaknai dengan kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri terhadap tugas-tugas yang menyangkut bidang pemasyarakatan, seperti halnya adalah staf yang melakukan piket bantuan jaga. Rekomendasi yang diberikan yaitu untuk petugas tidak mempublikasikan apapun di luar kewenangannya kepada instansi lain, bahkan kepada rekan kerjanya yang tidak berkepentingan. Selain itu, instansi harus dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai serta dapat memberikan kesempatan karir yang lebih luas kepada pegawai. Nilai-nilai dasar berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Dengan kode etik perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN meliputi cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Lalu nilai-nilai aktualisasi nilai-nilai adaptif pada instansi yaitu meliputi mengikuti diklat atau pelatihan secara luring maupun daring mengenai adanya perubahan yang berkaitan dengan teknologi informasi mengenai sistem database pemasyarakatan. Yang kedua adalah absen melalui sistem fingerprint. Yang ketiga adalah bertanya kepada atasan atau rekan lain yang lebih menguasai terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. Tanggapan yang diberikan yaitu aktualisasi yang dilakukan oleh pegawai di instansi ini cukup baik. Seluruh pegawai terbuka menerima penggunaan teknologi dan pegawai yang berusia matang mau belajar untuk dapat mengikuti perubahan di zaman era digitalisasi ini. Untuk rekomendasi yang diberikan yaitu untuk dapat berperan solutif dalam menghadapi perubahan dan tantangan dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan teknologi digital dengan memperhatikan sistem yang berlangsung dan menyesuaikan diri terhadap sistem tersebut. Serta nilai-nilai berakhlak selanjutnya itu terkait dengan kolaboratif. Dengan kode etik perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN yaitu meliputi memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk dapat berkontribusi, terbuka dan bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu nilai-nilai aktualisasi kolaboratif yang dilakukan di instansi ini meliputi melakukan diskusi dengan rekan kerja, melakukan koordinasi dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Polri, dan lain-lain, serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan seksi lain dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Lalu, argumen yang diberikan itu aktualisasi yang dilakukan oleh pegawai di instansi ini cukup baik karena seluruh pegawai mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan seksi lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Lalu, rekomendasi yang diberikan yaitu perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas aktualisasi dengan menjaga silaturahmi yang telah terjalin dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal sebulan sekali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak pada instansi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.